Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian, anak-anak Tuhan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu kembali di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri, sama-sama bersiap, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah KKCF kita. Mari anak-anak sekalian kita angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Mari anak-anak kita satu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, kami anak-anak-Mu datang bersama-sama berkumpul mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami semua. Kami bersyukur untuk waktu yang indah di pagi ini Tuhan, dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu untuk melandasi aktivitas kami hari ini. Meskipun lewat online Tuhan, tapi kami tetap dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kami rindu untuk membaca, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Kuasa dalam sorga, ibadah kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh kami yang terlibat, dan berkati juga perangkat yang kami gunakan, kiranya tetap kami dapat gunakan dengan baik, agar nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita angkat satu pujian lagi. Karena Allah sudah maha luar biasa, maha kuasa, kita angkat satu pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Nah, anak-anak, seperti pujian kita bahwa Allah itu besar, Allah itu maha kuasa. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, mari kita datang mengaku iman kita di depan Allah. Kita mengaku berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan merespon pengakuan iman kita. Kita angkat satu pujian yang berbunyi, Aku percaya Allah yang kekal. Kita angkat pujian Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Baik anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Anak-anak di rumah lipat tangan dan tutup mata. Doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Guru Rilah. Kepada Ibu dengan kasih disilakan. Oke, adik-adik sekalian, Bapak Ibu Guru, serta orang tua yang menyaksikan ibadah KKCF. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita tunduk kepala. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Karena pada kesempatan ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari-hari yang baru. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh beribadah bersama walaupun dalam keadaan masih pandemi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya apapun bentuk ibadah yang kami lakukan dalam bentuk daring, Engkau masih memberkati kami, melindungi kami semua. Saat ini Tuhan, dalam rangkaian doa ibadah kami Tuhan ini, beberapa pokok doa yang kami mau sampaikan, kami mau doakan. Yang Tuhan Yesus Engkau memberkati baik para siswa yang mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Engkau memberikan mereka semua kesehatan, kekuatan, sehingga anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Memberkati juga para guru, Engkau memberikan mereka hikmat, akal budi kebijaksanaan, sehingga mereka dapat mengajarkan anak-anak yang Kau titipkan kepada kami selaku guru, sehingga apa yang anak-anak cita-citakan tentunya boleh tercapai. Ya Tuhan, dalam doa ini juga kami mau menyampaikan segala proses kegiatan dari SD Kristen Kalam Kudus Timika Tuhan. Setiap rencana-rencana kegiatan yang sudah guru-guru persiapkan, Engkau mau campur tangan, Engkau juga memberikan kami semua kesempatan agar supaya kami menjadi guru-guru yang tentunya dapat menjadi terang untuk anak-anak kami. Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang bertata kerajaan di surga. Doa ini Tuhan kami mau sampaikan Tuhan, tentunya untuk pimpinan sekolah kami Tuhan, biarlah para pemimpin kami tentunya dapat mengayomi kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan Tuhan, dalam doa ini juga kami menyampaikan rasa syukur Tuhan, begitu banyak kegiatan sehari demi hari yang kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun berada di Kabupaten Mimika. Engkau memberkati segala proses persiapan yang dilakukan pemerintah di tempat ini. Dalam masa pandemi, Engkau memberkati tim-tim yang bertugas Tuhan, agar supaya apapun yang direncanakan, dilaksanakan tentunya Tuhan
terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, begitu banyak pokok-pokok doa yang kami mau sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Mengetahui. Kami berdoa juga khusus untuk keluarga-keluarga kami, Tuhan, baik yang berada di Timika maupun yang berada di luar kota Timika. Memberkati mereka bersama, memberkati orang tua, memberkati sanak bersaudara. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan di sana, Engkau boleh menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah pada saat ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami berdoa berlandaskan akan nama-Mu Tuhan. Dan doa ini Tuhan Yesus kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Ibu Guru Rila yang sudah membawakan doa syafaat hari ini. Anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalan kita hari ini itu terdapat di Yosua pasal 1 ayat 5 bagian B dan C. Yosua pasal 1 ayat 5 bagian B dan C kita akan bacakan di dalam 3 versi ya. Bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, dan yang terakhir versi Mandarin. Nanti akan langsung dibacakan oleh Bapak Ibu Guru yang bertugas ya. Untuk versi bahasa Indonesia nanti Pak Guru yang akan bacakan. Yosua 1 ayat 5 bagian B dan C. Firman Tuhan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Untuk versi Inggris dan Mandarin silakan. From Joshua chapter 1 verse 5b and c. As I was with Moses, so I will be with you. I will not take away my help from you or give you up. Once again, from Joshua chapter 1 verse 5b and c. As I was with Moses, so I will be with you. I will not take away my help from you or give you up. Thank you. Untuk Mandarin, kita akan baca sama-sama. Oke, ikut Laoshe ya. Kan Laoshe tuh, Yue Shu Ya Ji Di Yi Chang Di Wu Jie, Wo Zhen Yang Yu Mo Xi Tong Zai, Ye Bi Chao Yang Yu Ni Tong Zai, 我必不撇下你，也不丢弃你。再来一遍 sekali lagi ya. 约书亚记第1章第5节，我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。谢谢。 Terima kasih Ibu Guru yang sudah membacakan ayat hafalan kita hari ini ya. Ingat anak-anak, hafalan kita hari ini dari Yosua pasal 1 ayat yang kelima bagian B dan C. Oke. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu anak-anak mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini.
dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Iren. Kepada Ibu Guru Iren dengan penuh kasih disilahkan. Terima kasih Pak Hari. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Bu Guru berharap semua kabar anak-anak sehat, kuat semua ya. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya silakan lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat berkat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan boleh beri bagi setiap kami. Dan kami juga berterima kasih Tuhan karena kami boleh diperkumpulkan bersama-sama dalam Zoom meeting ini Tuhan. Lewat YouTube ini kami boleh bersama-sama, boleh memuji Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Berikan hikmat-Mu supaya kami semua dapat mengerti isi hati-Mu Tuhan melalui firman yang kami baca. Biar setiap kami yang ada di rumah masing-masing boleh fokus mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kami di pagi hari ini. Tuhan, ini setiap kami telah siap, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, kembali lagi ya hari ini dalam ibadah KKCF kita. Sebelum Bu Guru masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Guru mau anak-anak mengingat kembali masa lalu ya. Masa lalu di mana? Masa lalu pada minggu lalu anak-anak ya, di mana anak-anak semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Guru kita yang ganteng. Siapakah dia? Jeng jeng jeng. Pak Hari? Bukan, rupanya Pak Obed. Oh bukan juga, siapakah dia? Guru matematika kita yang keren ya, yang ganteng, namanya siapa? Namanya Pak Abdi. Anak-anak lupa ya? Jangan lupa sama Pak Gurunya ya. Oke, namanya Pak Abdi ya. Nah, apa sih yang anak-anak sudah dengarkan? Apa yang anak-anak sudah dapat dari firman yang disampaikan oleh Pak Abdi? Nah, kita sudah mendengarkan firman mengenai Allah yang kudus ya, Allah yang kudus. Kudus itu berarti Allah itu tidak tercemar oleh dosa. Artinya Allah itu tidak melakukan dosa. Nah, anak-anak dan Bu Guru juga belajar untuk jadi orang yang hidup di dalam kekudusan ya, dan juga menghormati kekudusan Tuhan itu sendiri. Nah, pada pagi hari ini ya kita baca firman Tuhan ya dari kitab Keluaran. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan dari kitab Keluaran anak-anak. Keluaran terdapat di mana ya? Di Perjanjian Lama apa di Perjanjian Baru? Pasti semuanya tahu. Keluaran ini kitab yang ada di Perjanjian Lama. Kitab kedua di Perjanjian Lama ya anak-anak, habis Kejadian, Keluaran. Nah, silakan buka Alkitabmu, Keluaran 3, 3-nya yang besar. Ayat 7 sampai 12 anak-anak cari 7-nya yang kecil. 7 sampai 12 angkanya yang kecil. Apakah semua sudah mendapat? Sudah ya? Nah, Bu Guru akan bacakan. Ayatnya cukup panjang anak-anak ya. Bu Guru akan bacakan, tetapi anak-anak silakan ikuti di Alkitab masing-masing.
Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, anak-anak, untuk tema renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan Allah yang mengutus, Ia juga yang menyertai. Anak-anak boleh ikuti Bu Guru di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3, go. Tuhan Allah yang mengutus, Ia juga yang menyertai. Nah, anak-anak, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb ya. Tuhan memanggil Musa untuk apa anak-anak? Untuk membebaskan bangsa Israel. Mengapa ya Allah memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel? Tadi kita sudah baca bersama-sama. Nah, karena bangsa Israel ini telah hidup sebagai budak di Mesir anak-anak, hidupnya menderita, hidupnya sengsara anak-anak ya, mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka kesakitan anak-anak, mereka harus bekerja keras di Mesir, mereka menjadi budak. Nah, Tuhan itu sangat sayang kepada umat pilihannya yaitu bangsa Israel, sehingga Tuhan mengutus seorang yang namanya Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Namun anak-anak, ternyata Musa ini menjadi takut dan gentar dan menolak panggilan Tuhan. Lalu kenapa ya Musa ini menjadi takut? Kenapa dia dia menolak panggilan Tuhan anak-anak? Ya. Nah, yang pertama karena Musa ini tidak yakin bahwa Allah Israel itu, Allah Bapa itu masih mengenal ya. Bangsa Israel ini, Musa takut bahwa bangsa Israel masih, apakah mereka masih mengenal, apakah mereka masih ingat kepada Allah, dan percaya bahwa Allah akan melindungi mereka, anak-anak. Jadi itu kekhawatirannya Musa pertama. Musa tidak yakin lagi bahwa bangsa Israel ini masih mengingat Tuhan ya. Dan yang kedua, Musa ini tidak yakin bangsa Israel ini bahwa apakah benar-benar Tuhan Allah ini sudah berjumpa dengan Musa? Apakah benar-benar Allah yang mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel? Jangan sampai bangsa Israel berpikir bahwa Musa ini tipu-tipu saja, dia berbohong, mau bawa bangsa Israel keluar, padahal nanti dia ditipu. Jadi kekhawatirannya Musa yang kedua ya, dia takut bangsa Israel nanti tidak percaya Musa ya. Nah, yang ketiga anak-anak, Musa ini tidak yakin bahwa bangsa Israel akan percaya kepada Musa. Kenapa? Karena bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Anak-anak tahu tidak tegar tengkuk itu apa? Bu Guru kasih tahu ya. Jadi tegar tengkuk itu artinya keras kepala anak-anak. Tidak mau menurut, tidak mau patuh ya. Sama kalau anak-anak biasa dikasih tahu sama mama papa, terus tidak mau dengar-dengaran, tidak mau dikasih tahu. Nah, itu namanya tegar tengkuk ya. Siapa yang suka seperti itu? Berarti sama kayak bangsa Israel anak-anak ya, bangsa yang tegar tengkuk, tidak mau dengar-dengaran, keras kepala, tidak mau dikasih tahu. Nah, itu namanya tegar tengkuk ya. Jadi Musa takut sama bangsa Israel ini ya. Dan yang keempat,
yang menjadi kekhawatirannya Musa, ya nanti Musa tidak lagi hidup nyaman anak-anak. Dia tidak ingin zona nyamannya itu terusik demi membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, yang dulunya dia bisa hidup enak, tapi nanti dia harus bekerja keras, ya kan, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi ada 4 hal itu yang ditakutkan oleh Musa anak-anak, ya. Nah, sehingga Musa takut dan dia menolak panggilan Tuhan. Namun anak-anak, di sini ya kita melihat bahwa Musa kekhawatirannya lagi yang berikutnya ya, masih ada rupanya ya, bukan hanya 4 itu, masih ada. Nah, ternyata Musa kekhawatirannya satu lagi, bahwa Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara, dia tidak pandai ngomong anak-anak. Aku tidak tahu ngomong, terus nanti bagaimana aku mau bicara sama Raja Firaun, mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi dia khawatirnya karena dia tidak pandai bicara anak-anak. Nah, tetapi Tuhan memberikan perintah kepada Musa, Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai lidah Musa, sehingga Musa bisa tahu apa yang akan ia katakan nantinya, ya. Nah, anak-anak, Tuhan ini dengan sabar meneguhkan hatinya Musa, ya, memberi kuasa kepada Musa untuk berkata-kata dan melakukan banyak mujizat anak-anak. Buktinya kalau anak-anak masih ingat cerita sekolah minggu ya, tentang tulah-tulah yang terjadi di Mesir anak-anak, bagaimana cara Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ada banyak tulah itu ya, kalau kamu baca firman-Nya atau kamu mungkin dengar di sekolah minggu, nah itulah cara Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi anak-anak, Tuhan berjanji kepada Musa, Tuhan akan menyertai Musa, ya, Tuhan yang mengutus Musa, Tuhan juga yang akan menyertai Musa. Sampai akhirnya anak-anak, Musa boleh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan banyak sekali mujizat yang telah Tuhan lakukan di tanah Mesir. Nah, Bu Guru mau kita mendengarkan sebuah kisah ya anak-anak ya. Jadi kisahnya yaitu seorang raja dan pangeran anak-anak. Beda raja sama pangeran ya anak-anak ya. Ya, jadi cerita ini mengkisahkan seorang raja dan seorang pangeran. Nah, seorang raja ini dia mengutus pangeran ke sebuah desa yang miskin anak-anak. Nah, raja mengutus pangeran agar bisa membuat perubahan di desa tersebut. Desa yang begitu miskin, yang tidak ada apa-apa di sana, rumahnya nggak bagus ya anak-anak ya. Nah, pangeran ini sangat ketakutan ketika dia diutus oleh raja tersebut. Wah, kenapa dia takut ya anak-anak ya? Nah, ternyata pangeran ini dia takut karena biasanya dia hidup mewah ya. Terus dia di istana makan yang enak ya. Dia tinggal di istana yang mewah, tidur enak ya. Dan dia harus ke sebuah desa yang miskin anak-anak. Tetapi apa yang dilakukan oleh pangeran ini? Dia tidak menolak ya anak-anak ya, dia hanya takut saja, sama seperti Musa tadi ya, dia hanya takut saja, tapi dia tidak menolak, dia menerima perintah dari raja tersebut. Lalu raja menyuruh 4 orang pengawal untuk pergi bersama dengan pangeran ini. Ya, tak lupa pangeran diberikan juga bekal makanan sepanjang perjalanan bisa sampai ke desa ya. Jadi raja memberikan bekal bagi pangeran ini. Nah, sesampainya pangeran di desa itu, ternyata benar bahwa desa itu sangat miskin anak-anak ya. Nggak ada makanan yang enak ya. Terus rumahnya juga sederhana, rumahnya kotor ya. Tidak seperti di istana itu. Nah, pangeran dan keempat pengawal ini membuat perubahan di desa tersebut anak-anak. Nah, jadi pangeran itu mengajar orang-orang yang ada di desa tersebut untuk berkebun, bertani, ya, menanam sayur, menanam umbi-umbian untuk menjadi bahan makanan mereka. Dan dari sisa-sisanya mereka bisa jual di pasar-pasar. Nah, bukan hanya itu anak-anak, ternyata pangeran ini juga mengajarkan hidup sehat, hidup bersih kepada orang-orang yang ada di desa tersebut.
sehingga anak-anak dari hari ke hari desa tersebut semakin lebih baik, ya, tidak miskin lagi dan tidak kotor lagi, ya. Nah, tiba saatnya pangeran akan kembali ke istana bersama dengan pengawalnya yang 4 orang itu. Nah, raja sangat senang sekali anak-anak dengan kepulangan pangeran ini, ya. Raja melihat pangeran sudah membuat banyak perubahan di desa tersebut. Nah, lalu kemudian raja memberikan hadiah kepada pangeran. Wah, ada rewardnya ya anak-anak ya. Ada hadiah yang diberikan kepada pangeran. Nah, raja ini sudah tua dan sudah tidak kuat lagi ya untuk memerintah di istana tersebut. Lalu raja memberikan tahtanya kepada pangeran. Nah, jadi pangeran menjadi raja menggantikan raja sebelumnya. Nah, anak-anak kita belajar dari pangeran ini, anak-anaknya awalnya dia ketakutan, tetapi dia percaya bahwa pasti raja ini akan menolong dia juga. Buktinya bahwa dia diberikan 4 orang pengawal untuk ikut bersama-sama dengan pangeran itu ya. Juga mereka diberikan bekal sepanjang jalan mereka. Nah, dia pergi dan akhirnya dia bisa membuat perubahan di desa tersebut yang tadinya desanya miskin, tetapi karena pangeran ini membuat perubahan di sana, desa tersebut berubah. Nah, anak-anak seperti pangeran tersebut yang diutus oleh raja ya, dan seperti Musa yang diutus oleh Tuhan anak-anak untuk membebaskan bangsa Israel, demikian pula dengan kita semua anak-anak ya. Tuhan juga mau mengutus kita di dunia ini untuk boleh menjadi saksi, untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, di rumah kita, di lingkungan kita, ya, di sekeliling kita, anak-anak. Tuhan mau kita seperti Musa boleh membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Mesir itu dikasih tanda seperti tanah perbudakan anak-anak, karena di situ bangsa Israel benar-benar disiksa dan mereka jadi seperti budak yang disuruh-suruh ya anak-anak. Nah, Tuhan tidak mau melihat bangsa Israel ini hidup dalam sengsara atau penderitaan. Kenapa? Karena bangsa Israel ini adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa orang Israel ini, kayak tadi ayat yang kita baca ya, Tuhan berjanji Tuhan akan membawa mereka di ayat 8 tuh ya. Tuhan berjanji akan memberikan mereka suatu negeri yang baik dan luas anak-anak. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ya, negeri yang sangat diberkati dengan susu dan madu anak-anak. Ya, jadi itu janji Tuhan bagi bangsa Israel. Tuhan tidak mau melihat mereka menderita, ya. Tuhan mau mereka menikmati berkat Tuhan yang sesungguhnya, ya. Dan anak-anak jangan merasa takut ya, kayak tadi Musa takut. Musa takut karena dia tidak pandai ngomong ya. Musa takut karena dia takut kalau nanti bangsa Israel tidak percaya sama dia ya. Itulah ketakutan-ketakutan Musa. Sama kayak tadi pangeran juga takut karena daerah yang dia tempati nanti untuk pergi adalah daerah yang miskin anak-anak. Demikian pula dengan kita semua. Kita mungkin takut ya karena kita masih kecil, Bu Guru, aku masih kecil. Aku masih kelas 1, aku masih kelas 3, aku masih kelas 6, Bu Guru. Aku tidak seperti Bu Guru yang udah besar, seperti Pak Guru yang udah besar semua, nggak seperti Mama Papa yang udah dewasa. Aku masih kecil. Terus bagaimana aku mau menjadi orang yang bisa diutus Tuhan di dunia ini, di sekeliling aku? Nah, anak-anak jangan merasa takut ya. Tuhan bisa memakai siapapun itu. Baik kita masih kecil, Tuhan bisa pakai kita, ya. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran Tuhan di dunia yang jahat ini, anak-anak. Nah, mungkin anak-anak ya takut, mungkin anak-anak nanti dimarahin ya ketika kamu mengucapkan hal yang benar mungkin ya. Mungkin kamu melihat ada temanmu yang salah, kamu menegur dia. Wah, mungkin kamu takut menegur jika ada yang salah ya. Mungkin kamu juga takut menegur jika ada temanmu yang berbohong ya. Mungkin kamu takut menegur jika ada temanmu yang mencuri, menegur jika ada yang suka marah-marah nih sama mama papanya, ada yang suka marah-marah sama mama papanya.
Iya, bertobat ya anak-anak ya, nggak boleh ya. Iya, jadi kita belajar, kita melihat itu nggak benar, belajarlah untuk menegur, kasih tahu. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita diutus di tengah dunia ini, di rumah kita, di sekeliling kita untuk membawa kabar tentang kebenaran akan firman Tuhan ya. Mungkin anak-anak melihat papa karena udah lapar sekali nih ya, terus lupa berdoa. Gak apa-apa, anak-anak kasih ingat, papa jangan lupa berdoa ya. Nah, atau mungkin mama jangan lupa berdoa ya. Nah, mungkin karena kelaparan, udah lapar sekali nih ya pulang kerja, sore-sore belum makan, lapar sekali. Gak apa-apa, anak-anak harus berani untuk kasih tahu ya. Mari kita bawa kabar kebenaran buat semua orang agar mereka juga dapat mengenal, dapat percaya kepada Allah, dapat percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat kita ya. Jadi sekali lagi anak-anak, kamu jangan takut ya. Janji Tuhan bahwa Tuhan yang mengutus kita, anak-anak, Ia juga yang akan menolong dan menyertai kita semua seperti ketika Tuhan mengutus Musa ya. Tuhan juga menyertai dia. Nah, Dia akan menolong kita, Tuhan akan menolong kita dengan hikmat-Nya untuk memberitakan kabar kebenaran bagi semua orang anak-anak ya. Dan apakah kamu mau diutus sama Tuhan? Ya, mari kita bawa ya kabar kebenaran buat semua orang agar mereka bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan ya. Ini setiap kita mau diutus sama Tuhan. Dan ayo ceritakan kepada banyak orang di sekelilingmu, mama, papa, saudara-saudara, teman-teman yang ada, tetanggamu, ayo ceritakan tentang kasih Kristus bagi mereka. Jangan takut kayak tadi ya, tidak boleh takut karena Tuhan udah menolong kita. Tuhan yang akan menyertai kita ya. Mereka juga butuh untuk diselamatkan ya. Oke? Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan yang Ibu Guru boleh bagikan pada pagi hari ini. Semoga kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan ya. Jangan masuk telinga kanan terus nanti keluar di telinga kiri ya. Tapi kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ayo kita semua jadi saksi-saksi Kristus ya. Saksi cilik ya di tengah dunia ini. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, anak-anak, demikian ya firman Tuhan yang kita baca hari ini, di mana Tuhan sudah mengutus Musa. Nah, Tuhan juga mau kita jadi anak-anak Allah yang senantiasa memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk mengaminkan firman Tuhan yang kita telah baca, kita akan satu dalam doa ya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih sempat membaca, merenungkan, terlebih kami anak-anak-Mu siap untuk melakukan setiap apa yang telah kami baca, untuk memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita, membawa damai dan kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati Ibu Guru Iren yang sudah membawakan firman hari ini. Kiranya firman-Mu, kiranya kami semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa membawa damai, memberitakan kasih di tengah-tengah masyarakat tempat kami berada. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tiba saatnya untuk kita memasukkan tanda ungkapan syukur kita berupa persembahan, tapi nanti anak-anak bisa mentransfer saja lewat nomor rekening yang sudah disiapkan di deskripsi video ini nanti ya. Nanti anak-anak boleh cek nomor rekeningnya di situ, boleh langsung ditransfer di nomor rekening yang disediakan. Oke, kita akan masuk ke dalam doksologi. Puji Allah Bapa Putra.
Untuk doa penutup dimohon dengan kasih Ibu Iren memimpin kita dalam doa penutup. Oke, anak-anak, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Terpuji Engkau Allah, terpuji Engkau Yesus, terpuji Engkau Roh Kudus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan bagi setiap kami sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan ada bagi setiap kami ketika kami melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong setiap kami dengan hikmat Tuhan. Biar setiap kami anak-anak-Mu boleh dengar-dengaran, boleh taat, boleh patuh dengan apa yang dikatakan oleh orang tua di rumah, terlebih dengan firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang baik, biarlah setiap kami anak-anak-Mu yang punya sifat dan karakter Kristus, itu juga yang kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam proses pembelajaran kami Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih Ibu Guru Iren yang sudah memimpin kita ke dalam doa penutup. Nah, anak-anak, demikian ibadah KKCF kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat melaksanakan proses belajar. Kiranya Tuhan yang memampukan kita semua untuk menjalani hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa.